Selamat datang kembali di Komunikasi Digital, ya. Ini sudah menjadi minggu keempat. Nah, di minggu ini kita akan mencoba untuk membangun blog kita yang kita sudah persiapkan, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk masuk ke domain yang sudah kita beli, ya. Jadi kita akan membangun blog kita dengan engine WordPress pada kali ini, ya. Nah, pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah login ke portal rumah web terlebih dahulu. Lalu kemudian kalian klik bagian service ini. Saya tidak bisa mengklik ini karena ketika saya klik itu nanti akan muncul ID dan password si panel saya. Si panel itu berarti kontrol panel saya. Kontrol panel ini atau disingkat sebagai cPanel, inilah yang dipakai untuk masuk ke website kita sendiri, ya, atau ke domain kita sendiri. Nah, setelah itu kalian juga harus buka wordpress.org. Di sini jangan sampai keliru, jangan sampai salah, karena WordPress itu ada banyak, ada wordpress.com juga yang memberikan fitur-fitur yang berbeda. Untuk kali ini kita ambil wordpress.org, kita get WordPress di sini. Ya, jadi di sini adalah website resminya yang gratis bisa kalian ambil, ya. Kita ambil get WordPress di sini. Lalu kemudian nanti akan muncul download, ya. Kalian bisa download WordPress-nya di sini. Filenya juga tidak terlalu besar. Mungkin hanya sekitar 12-15 mega saja. Tidak terlalu besar, jadi tinggal di-download saja di sini, disimpan di komputer kalian. Oke. Kalau sudah, kalian masuk ke tab baru, ya. Ketikkan alamat domain yang sudah kalian beli tadi. Jadi kalau saya, ada yang masih ingat mungkin, domain saya itu adalah learnlogic.art. Oke. Nah, di sini akan muncul this page is under construction, yang berarti domain ini sebenarnya sudah aktif, tetapi belum ada konten apa-apa. Nah, untuk mengisi konten ini supaya menjadi blog pribadi kita harus menambahkan alamat lagi di sini. Jadi www.learnlogic.art/cpanel. Itu yang perlu kalian tambahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam dapurnya dari website kita sendiri. Oke. Nah, di sini akan muncul username dan password. Nah, username dan password ini yang sudah kalian dapatkan dari portal tadi. Dia ada di dalam sini, service sini. Sekali lagi saya tidak bisa menekan ini karena kalau saya tekan, kalian juga nanti akan bisa masuk ke website saya. Itu yang tidak saya inginkan. Jadi kalian masuk saja sendiri secara pribadi, ya. Saya akan skip videonya, langsung lompat masuk setelah kejadian di login. Oke. Nah, setelah kalian berhasil login, masuk ke si panel, inilah kontrol panel yang mengatur segala sesuatu tentang website kalian. Bila kalian beli domain ini pertama kali, di sini di primary domain akan mungkin menjadi ada sesuatu yang berwarna merah. Ini kalian klik saja, aktifkan SSL-nya. Jadi diaktifkan secara otomatis saja. Ya, ini untuk keamanan, ya. Gak apa-apa. Kalau saya sudah hijau berarti ini sudah aman. Oke. Nah, di sini ada banyak hal yang perlu kalian simak.
tetapi tidak perlu semuanya dipelajari. Ya. Saya akan coba turun dulu. Ada banyak hal di sini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada engine WordPress-nya, ya. Karena saya belinya di rumah web. Tetapi saya akan memberikan tutorial untuk semua orang. Sehingga saya beranggapan belum tentu kalian membeli di rumah web. Oke. Caranya juga sebenarnya relatif sama, tetapi ini akan ada suatu pembelajaran lagi untuk kalian di mana kalian akan belajar untuk meng-create suatu database. Itu nggak masalah. Oke. Sebelum kita membuat WordPress kita perlu membuat database dulu. Database itu ada di sini. MySQL database. Oke. Nah, di sini kalian harus mengketik nama database kalian. Ingat, disimak baik-baik. Apapun yang akan kalian tulis di sini sebaiknya untuk dicatat juga. Oke. Jadi kalau di sini new database, namanya misalkan saya kasih nama belajar. Berarti ketika suatu saat saya ditanya, nama database saya apa? Nama database saya adalah ini. LEAA5735_belajar. Kalau kalian ditanya database kamu namanya apa, kamu cuma tulis belajar, maka itu salah. Harus lengkap. Seperti ini. Ya, kalau sudah, itu tinggal di create database. Oke, database sudah jadi, go back. Oke, database sudah jadi. Ini sudah jadi database-nya. Ini memang terlihat sederhana, tetapi bila kalian tidak mengikuti step by step, biasanya akan salah. Nah, ketika database ini sudah jadi, kita butuh user untuk bisa masuk ke database ini. Username juga sama. Jadi ada LEAA5735_ siapa gitu. Di sini saya mungkin kasih nama Andre. Nama saya ya. Di sini dia minta ada password. Saya masukkan password saya. Oke, saya masukin password saya. Lalu kemudian saya create user. Oke. Sukses untuk meng-create usernya. Database sudah ada. Lalu kemudian username juga sudah jadi. Lalu berikutnya adalah add user to database. Jadi user kita harus kita add, masukkan ke database ini. Jadi kita perlu memencet tombol add. Nah, untuk user ini, pada database ini, kita akan mengizinkan user ini untuk melakukan apa? Karena ini menjadi admin, ya kita jadi pemiliknya, maka kita akan conteng semuanya. Lalu kita make change. Sukses. Lalu kita go back kembali. Oke, berarti kita sudah aman ya. Username-nya sudah terkoneksi dengan database. Oke, kita tinggalkan dulu MySQL database ini, kita kembali lagi ke si panel di depan lagi. Kita klik logo si panel ini lagi. Lalu kemudian kita masuk ke file manager di sini. Oke, ada banyak folder di sini. Ya. Apa saja yang kalian buat di dalam public HTML, maka itu akan tampil di website kalian di depan. Sehingga kalian harus memasuki public HTML terlebih dahulu. Apabila terjadi seperti ini, ada banyak komponen-komponen default, ini sebenarnya adalah pesan yang kalian lihat di depan tadi, di mana ini memiliki pesan yang page under construction tadi. Sebenarnya dihasilkan dari dua file ini. Kedua file ini akan saya delete. Klik,
Lalu kemudian saya klik kanan dan saya delete. Saya skip trace dan saya akan mendelete ini secara permanen supaya tidak mengganggu di trust saya ya. Karena walaupun dia di trust, sebenarnya itu tetap memakan data saya. Nah, direktori saya sudah kosong. Saatnya saya mengisi bagian ini dengan WordPress yang sudah saya download tadi. Oke, saya akan isi di sini. Saya akan pencet upload di sini. Oke, lalu saya akan select filenya. Oke, lalu kemudian saya akan memasukkan file WordPress tadi. Lalu dia akan mengupload file WordPress tersebut ya, yang filenya hanya sebesar 12,61 MB. Sebenarnya nggak terlalu besar ya. Kita tunggu sebentar. Upload. Oke. Dia sudah selesai upload. Nah, pastikan dia menjadi berwarna hijau seperti ini. Yang berarti dia sudah 100%. Oke. Lalu kembali ke go back. Nah, file .zip tadi dia sudah masuk ke dalam public HTML kita. Sekarang saatnya kita mengekstrak isi dari sini. Kita klik kanan, lalu kita ekstrak. Public HTML jangan lupa dimasukin, ditambahkan garis miring lagi. Ekstrak file. Lalu di close. Ini sudah tidak kita butuhkan lagi, jadi kita bisa hapus saja. Skip permanen. Nah, isi folder ini kita harus munculkan di dalam sini. Jadi maksud saya, setelah public HTML, dia harus berisikan isi pada folder ini. Dia tidak boleh ada di dalam folder WordPress sekali lagi. Sehingga kita harus mengirim ini ke depan. Kita bisa move, kita bisa delete bagian WordPress-nya, lalu kita move file. Oke, yang ini folder kosong bisa kita delete. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti website kita sudah bisa diakses seharusnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk masuk dari depan. Tambah lagi, saya akan masuk ke website saya sekarang, learnlogit.art saja. Saya enter. Oke, kalau muncul yang seperti tadi, itu biasanya terjadi change, ya, itu seperti sesuatu yang harusnya berubah tapi belum, gitu. Nah, itu tinggal di refresh saja. Oke, di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris saja supaya akan lebih mudah ya, karena bahasa Indonesia terkadang-kadang suka justru menyulitkan ya, untuk bahasa-bahasa tertentu. Saya continue. Nah, hati-hati, dia akan mulai menanyakan database kamu, nama, username, password, dan host. Ini sebenarnya tinggal diikutin saja, tinggal diisi sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi. Nah, kita tinggal isi di sini. Jadi database saya tadi namanya itu EAA 5735 underscore belajar. Oke. Kemudian username saya itu adalah
Andre. Password saya tadi saya mengetik sebuah password. Saya saya skip sekali lagi video ini karena nanti kalian bisa melihat password saya ya. Nah, setelah kita submit, maka dia akan masuk ke run the installation. Kita tinggal run saja. Nah, dia nanya judul website kita apa. Misalkan di sini saya kasih nama belajar komunikasi digital. Oke. Username di sini bukanlah username yang kita buat di database tadi. Ini adalah username untuk masuk ke WordPress, bukan untuk masuk ke database. Nah, di sini saya akan membedakan. Kalau tadi saya pakai Andre, mungkin di sini saya akan kasih nama Kurniawan supaya beda. Passwordnya saya hidden dulu supaya teman-teman bisa lihat prosesnya ya. Saya kasih password. Oke, walaupun sudah weak tapi tidak apa-apa ya. Confirm to use of weak password, tidak ada masalah. Your email ya, kalau mau masukin email. Lalu search engine visibility ini tidak perlu diconteng ya, supaya kita bisa masuk ke search engine lebih gampang. Lalu ternyata sekarang harus memasuki email address. Sekarang email address menjadi mandat ya, harus dimasukin ya. Makanya itu saya harus masukin email saya kalau begitu. Oke, lalu saya install WordPress-nya. Oke, dan saya login. Oke, saya tinggal masuk ke sini, Kurniawan, dengan password sudah saya tentukan. Oke, kalau sudah masuk sampai sini, selamat, kita sudah berhasil masuk ke dashboard WordPress.